ini kalau kita pelajari, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para jamaah menyikapi tentang pemilu yang akan tiba dalam beberapa saat ke depan. Nah, untuk itu kita akan coba mempelajari. Tentu ini bukan mengarahkan ibu mencoblos siapa, bukan itu maksudnya. Jadi jangan salah paham ya, kita hanya lagi belajar tentang pernak-pernik yang berkaitan dengan kepemiluan. Ya, kita akan mulai dari poin yang pertama, yaitu derajat kepemimpinan di dalam Islam. Ternyata kepemimpinan itu bagian ornamen dalam beragama. Jadi kalau ibu tanya pentingnya, sepenting apa Pak Ustadz? Kita sebagai seorang muslim harus memahami konsep kepemimpinan. Ada nggak di dalam Islam rukun Islam wudu? Ada nggak gitu? Nggak ada. Rukun Islam itu sholat. Tapi sepenting apa wudu di dalam sholat? Artinya kita tidak mungkin jadi orang Islam kalau kita tidak sholat. Tapi ibu nggak bakal dianggap orang sholat kalau ibu tidak berwudu. Jadi penting nggak menurut ibu kira-kira? Penting. Oke. Ibu-ibu yang berbahagia, seperti itulah kepemimpinan. Nabi nggak pernah bilang bu rukun Islam pemimpin, nggak ada. Tapi agama kita tidak mungkin tegak berdiri kalau tidak ada kepemimpinan yang solid. Maka hati-hati, ini hal penting. Ini hal yang sangat-sangat penting. Dalil tentang pentingnya seorang pemimpin ada di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, "atiiullaha wa atiiur rasul." Taatlah engkau kepada Allah dan taatlah engkau kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian. Lihat bu, saking pentingnya. Ibu mohon maaf, Pak Wali Kota itu pejabat penting apa tidak? Kalau ada orang duduk di sampingnya Wali Kota, berarti orang ini orang biasa apa orang penting bu? Nah begitu. Allah perintahkan taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul. Ini penting. Terus bisa-bisanya Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat keberapa tadi bu? 59. Allah katakan wa ulil amri minkum, dan para pemimpin pejabat di antara kalian. Jadi artinya begitu pentingnya seorang pemimpin sampai-sampai Allah sederajatkan ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemimpin. Makanya mohon maaf Ustadz jalan-jalan selalu pakai helm. Ibu cari kapan saya nggak pakai helm? Ya, pas lagi naik motor, bukan pas di rumah. Nanti ibu bilang itu Pak Ustadz nggak pakai helm. Coba bapak ibu-ibu perhatikan ya. Kalau kenapa Ustadz pakai helm? Padahal Ustadz juga rutin kajian di Polda, Ustadz rutin ngisi kajian di Polres, Ustadz rutin ngisi kajian di Brimob, iya kan? Kenapa Ustadz pakai helm? Teman-teman bukan takut sama polisi, tapi takut kepada Allah yang memerintahkan Ustadz untuk taat kepada pemimpin selama pemimpin tidak memerintahkan yang bertentangan dengan syariat Allah. Kalau bertentangan ya kita lawan, nggak bisa. Tapi kalau tidak bertentangan dengan syariat Allah, maka apapun kata pemerintah kita ikuti. Hanya mohon maaf dalam kehidupan wajib punya KTP, ya kita pakai KTP. Suruh bayar pajak PBB, rumah-rumahku, tanah-tanahku yang disuruh bayar nurut, ya tak? Jadi artinya kita punya kewajiban taat dengan pemimpin. Nah, selama perintah pemimpin tersebut tidak bertentangan dengan perintahnya Allah. Tuh. Jadi tadi surah An-Nisa 59 menggambarkan betapa pentingnya kepemimpinan dalam realita. Nggak usah jauh-jauh lah. Nabi Muhammad itu kan baru hijrah. Di saat umurnya sekitar mungkin kurang lebih sekitar di angka 50-an bu ya. Nabi baru hijrah itu bu. Kalau saya tidak salah 53 Nabi hijrah. Ibu? Berarti Nabi dari waktu diangkat jadi Nabi. Nabi diangkat umur berapa bu? 40. 40 ke 53 berarti berapa? 13. Nabi berarti tinggal di kota Makkah, menyebarkan dakwah di kota Makkah itu 13 tahun. Kenapa tidak ada orang kafir satupun yang mencoba membunuh Nabi?
Padahal ibu tahu Nabi Muhammad itu tinggal di komunitas orang Arab yang notabene-nya dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh. Hanya karena rebutan barang, bunuh. Orang zaman dulu begitu. Kenapa Nabi tidak dibunuh? Padahal Nabi itu ngeri loh Bu. Nabi melecehkan sesembahannya orang kafir. Artinya Nabi menyatakan Tuhan yang mereka anggap Tuhan itu dianggap bukan Tuhan. Sakit hatilah mereka. Tapi kenapa tidak ada satu orang pun yang memukul, membunuh Rasulullah? Paling Nabi dilempar tai unta. Nabi dilempar tai unta, besoknya datang lagi. Coba Ustadz Agus kajian di SQ sama ibu-ibu dilempar tai ayam. Besok datang lagi tidak? Datang, bawa parang gitu loh Bu ya. Itu Nabi tidak diganggu karena waktu itu Nabi dilindungi oleh seorang laki-laki yang memegang kekuatan politik, dan dia adalah siapa? Abu Thalib. Jadi nggak bisa dipungkiri kalau kita disupport dengan kekuatan politik, maka kita akan menjadi orang yang lebih kuat. Maka dalam dakwah juga begitu Bu ya, dalam dakwah juga begitu. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kepemimpinan ibu jangan remehkan. Urusan politik mah nggak ada urusan Pak Ustaz. Lebih gitu. Kalau pemimpin ibu nanti naudzubillahi min dzalik adalah pemimpin yang dolim, kemudian pengajian tidak boleh dilakukan kecuali di masjid aja. Akhirnya pengajian SQ, walaupun ustadznya semangat, ibunya semangat, bisa nggak kita ngadain pengajian? Nggak bisa. Ingat nggak masa COVID dulu, kalau kita pengajian minta izin dulu? Nah, sama kayak begitu. Maka kalau ibu-ibu berani-berani, mohon maaf ya, meremehkan kepemimpinan, maka akan muncul pemimpin-pemimpin yang dolim, yang jauh lebih mengeluarkan statement kedoliman melalui perda, melalui peraturan undang-undang, dan kita hanya bisa mengelus dada. Tapi kepemimpinan yang dahsyat, mohon maaf ibu-ibu, lokalisasi Alexis itu udah berapa puluh tahun di demo, gak bisa tutup. Tapi di tangan seorang pemimpin hanya membutuhkan satu tanda tangan, besoknya lokalisasi itu ditutup. Ya, ibu kenal Doli sebagai lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Kita bisa lihat berapa puluh kali orang demo, nggak bisa. Tapi ketika seorang pemimpin tanda tangan, lokalisasi itu pun ditutup. Jadi jangan remehkan seorang pemimpin, karena kepemimpinan itu yang kelak akan mengurusi kita. Makanya nanti kita akan lihat bagaimana kriteria memilih pemimpin yang sesuai dengan ajaran Islam, ya kan? Orangnya berkacamata, tinggal di Karangjati, suka pakai gamis warna putih, Allahu Akbar, ya. Jangan lupa coblos saya, ya. Enggak ada Bu, pakai ditanya partai apa itu loh, astagfirullahaladzim. Jadi ibu-ibu, Ustadz nanti kalau punya nyalon ya paling wali kota lah ya. Amin. Gayamu amin amin. Nanti Ustadz nyalon betulan ya, yang nyoblos sebalik papan ya segini nih. Ya. Ini juga pasti ada yang berkhianat ini, nggak mungkin kompak semua. Nggak dikasih seragam kok males gitu. Ya toh? Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Ustadz jujur amat sih jadi orang ya. Ini menjadi pembelajaran untuk itu. Satu poin sudah kita dapatkan, ternyata pentingnya pemimpin itu, bahkan pemimpin menjadi ornamen dalam beragama. Jelas Bu ya? Kita masuk yang kedua. Kalau memang pemimpin itu penting, bagaimana cara memilih pemimpin? Lebih tepatnya, apakah kita boleh mengikuti konsep demokrasi? Ini sering diperdebatkan dan sering dipertanyakan mungkin oleh beberapa sahabat-sahabat kita dari teman-teman Hizbut Tahrir Indonesia. Mereka banyak bertanya, sebenarnya ini bagaimana cara memilih pemimpin? Jadi gini Bu, poinnya biar Ibu jelas, saya ambilkan pucuknya dulu ya. Ada 2 item yang paling harus Ibu ketahui. 1, ibu-ibu, ibu-ibu, saya pastikan tidak ada satu ayat di dalam Quran dan tidak ada satu hadis dari Nabi menjelaskan teknis memilih kepemimpinan. Saya bisa tantang itu. Kalau teman-teman ada yang bisa punya menyebutkan satu dalil dari Quran maupun dari Nabi yang menjelaskan konsep mencari seorang pemimpin ya. Kalau masalah pemimpinnya tadi kan wajib, kita udah sepakat tuh.
Pemimpin yang soleh tadi kan wajib, kita udah sepakat tuh. Tapi bagaimana cara memilih pemimpinnya? Di Quran saya pastikan tidak ada, di hadis Nabi tidak pernah menyebutkan secara spesifik tentang cara memilih pemimpin. Bukan nanti kriteria pemimpin ada. Yang Ustadz bahas ini caranya. Jadi poin 1, di Quran dan di hadis tidak ada penjelasan spesifik. Itu harus kita garis besari dulu. Poin yang kedua, realitanya setelah Nabi diangkat oleh Allah, dipanggil oleh Allah, kita coba lihat bagaimana para sahabat itu memilih pemimpin. Ternyata di antara sahabat itu gayanya beda-beda. Beda-beda, Bu. Sayyidina Abu Bakar itu dipilih dengan cara dibaiat. Jadi mohon maaf ya, saya mewakili komunitas orang Jawa. Maka saya bilang, aku baiat engkau wahai Abu Bakar. Nanti lagi ada komunitas orang Banjar. Nabi, aku baiat engkau dari kami komunitas orang Banjar. Jadi para pemimpin-pemimpin kabilah membaiat. Nah, baiat ini kalau bahasa kita, Bu, itu namanya aklamasi. Dipilih berdasarkan aklamasi. Ya, ini Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar meninggal dunia. Sebelum meninggal, Abu Bakar berwasiat bahwa nanti yang jadi pemimpin setelah aku adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti kalau gitu Umar dipilih dengan cara apa? Ditunjuk. Kalau bahasa kita tuh namanya apa, Bu? Dengan metode dinasti. Jadi ditunjuk sama bapaknya atau siapapun, aku mati, nanti yang jadi penerusnya adalah ini. Itu namanya sistem dinasti. Nah, setelah itu Umar dibunuh, Bu, sama Abu Lu'lu'. Ketika ditusuk dari belakang, udah ditusuk, tusukannya pakai racun ular lagi, Bu. Saking seriusnya, tapi Umar nggak langsung mati, saking kuatnya. Beliau sempat sakit sampai beberapa minggu. Mohon maaf, Bu ya, saking parahnya Umar, makan yang dimakan keluar lewat tusukannya tadi. Saking parahnya. Tapi dasar beliau orangnya kuat, beliau bertahan. Dan akhirnya menjelang detik-detik kematian, Umar bilang, kumpulkan fulan bin fulan, fulan bin fulan. Ada 6 orang yang beliau sebutkan, kumpulkan mereka dan suruh mereka rapat dan suruh mereka menentukan siapa yang menjadi pemimpin setelahnya. Ini kalau bahasa kita, Bu, namanya tim formatur. Paham ya? Beberapa organisasi ada, Bu, di Indonesia tuh gitu. Jadi cara pemilihannya bukan banyak-banyakan suara, enggak, tapi dipilihlah 6 orang yang memang betul-betul hebat, memiliki kapasitas keilmuan untuk menentukan siapa pemimpinnya. Itu namanya tim formatur. Jadi ternyata dari sini aja kita bisa melihat para sahabat dalam memilih kepemimpinan tidak sama. Berarti menunjukkan adanya fleksibilitas. Ada kefleksibelan dalam memilih seorang pemimpin. Gitulah. Nah, atas dasar inilah akhirnya ulama terbagi menjadi 2. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa demokrasi hukumnya haram. Dalilnya apa? Kata dia, tadi nggak ada disebutkan demokrasi, cuman ada aklamasi, cuman ada dinasti, cuman ada formatur. Berarti mencari pemimpin dengan konsep pemilihan seperti yang ada pada konsep demokrasi itu hukumnya haram. Ini pendapat yang pertama. Dalilnya karena Islam tidak pernah mencontohkan itu. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang lebih logis mengatakan demokrasi diperbolehkan di dalam Islam. Tapi di Islam tidak ada demokrasi, Pak Ustadz. Lah justru tadi itu yang Ustadz bilang. Nabi nggak nyebutin, sahabat juga caranya beda-beda. Berarti menunjukkan bahwa cara ini fleksibel. Silakan cari pemimpin dengan cara apapun, termasuk dengan cara berdemokrasi. Nggak ada masalah, tentunya dengan batasan bahwa demokrasi hanya pada perkara yang memang boleh diputuskan berdasarkan pendapat manusia. Kalau bertentangan syariat Allah, maka tidak diperbolehkan. Contoh, rapat keputusan DPR RI menyatakan bahwa khamr sejak besok lusa hukumnya halal. Itu nggak bisa kita ikutin.
La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk jika bermaksiat kepada Sang Pencipta. Makanya suami nyuruh ibu pakai baju warna merah, pakai. Suruh ibu pakai baju warna hijau, pakai. Tapi kalau suami suruh yang haram, pakai baju you can see. You can see my ketek. Maka nggak bisa. Kenapa Pak Ustaz? Karena hukumnya adalah haram. Nah, jadi taat kalau yang diminta suami haram jangan mau. Diajak berhubungan wajib mau. Tapi kalau mohon maaf lagi datang bulan, ibu berhak untuk menolaknya. Tapi saya diminta Pak Ustaz, lari. Saya dipaksa Pak Ustaz, teriak-teriak minta tolong. Tolong. Kata Pak RT, ada apa Bu? Aku mau diperkosa. Sama siapa? Sama suamiku. Kata Pak RT, kenapa tambah gila gini wargaku ya? Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Ibu. Ya, makanya dari situ demokrasi ini cuma wasilah, cara. Makanya kenapa ulama-ulama terdahulu kita tidak ada yang menentang demokrasi. Yang penting bagaimana yang ada di dalam anggota dewan itu orang-orang yang solid. Tidak perlu memotong tangan hanya karena kukunya rusak. Paham ya? Daripada kita merubah sistem yang terjadi fitnah. Ibu lihat negara-negara Arab banyak yang berkelahi, banyak yang bertarung, sampai hari ini belum selesai-selesai juga. Kenapa? Karena mereka mencoba untuk mengganti sistem yang terjadi mudaratnya jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Ini tentunya menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, demokrasi diperbolehkan.